Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BMT, di mana subbab yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama itu tentang akad BMT, yang kedua tentang produk BMT, yang ketiga tentang kendala pengembangan BMT, dan yang terakhir, yang keempat itu tentang strategi pengembangan BMT. Yang pertama itu akad BMT, di mana akad BMT itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu wadiah, yang kedua itu musyarakah, dan yang ketiga itu mudorobah, dan yang keempat itu murobahah. Wadiah atau bisa disebut dengan titipan, di mana dana nasabah itu dititipkan kepada BMT, dan BMT itu harus menjaga dana tersebut. Apabila nasabah meminta dananya kapanpun, BMT wajib mengembalikan tanpa ada keuntungan di dalamnya. Yang kedua itu musyarakah, di mana musyarakah itu bisa disebut dengan kerjasama. Kerjasama di sini itu BMT dan nasabah itu melakukan transaksi atau investasi untuk membuat suatu usaha. Dan yang ketiga itu mudorobah, bagi hasil, di mana pihak BMT itu meminjamkan modal kepada nasabah, yang di dalamnya itu dilakukan atau pembagian bagi hasil. Dan yang terakhir itu murobahah, di mana murobahah itu bisa disebut jual beli. Maksudnya itu nasabah menjual barang atau jasa kepada BMT, dan BMT membelinya, dan BMT sendiri itu menjual kembali kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Terus yang kedua itu tentang produk BMT, di mana produk BMT itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu produk simpanan. Produk simpanan sendiri itu di mana produk yang merupakan pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga BMT yang menghimpun dana dari nasabah. Produk simpanan ini dirancang supaya masyarakat dapat menyimpan dana dengan aman sambil mendapatkan manfaat seperti bagi hasil. Produk simpanan biasanya menggunakan akad-akad seperti wadiah, mudorobah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kedua itu produk pembiayaan, di mana produk pembiayaan ini dilakukan atau yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, di mana BMT salah satunya, untuk memberikan dana atau barang kepada nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan ini digunakan untuk banyak hal, seperti salah satunya itu modal usaha dengan menggunakan akad syariah. Akad yang biasanya digunakan dalam produk pembiayaan itu adalah murobahah, mudorobah, dan musyarakah. Yang ketiga itu pembahasannya tentang kendala pengembangan di BMT, di mana kendala pengembangan BMT itu ada 8. Yang pertama itu minimnya modal dan akses pendanaan, di mana banyak BMT yang memiliki keterbatasan modal, sangat sulit bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua itu kurangnya SDM yang profesional, di mana banyak pengelola BMT yang kurang memiliki pemahaman dalam
keuangan syariah. Yang ketiga itu regulasi yang belum optimal, di mana belum ada regulasi yang seragam dan kuat dalam mengatur operasional BMT, karena sebagian besar dari BMT masih berstatus koperasi. Yang keempat itu persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, di mana BMT harus bersaing dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional yang lebih banyak sumber daya yang lebih besar. Terus yang kelima itu kurangnya pemahaman masyarakat, di mana masyarakat masih belum memahami perbedaan antara BMT dan bank konvensional. Dan yang keenam itu teknologi yang belum memadai, di mana masih banyak BMT yang masih menggunakan cara manual dan teknologi sederhana, di mana itu bisa menyebabkan kurang efisien. Dan yang ketujuh itu manajemen risiko yang lemah, di mana kurangnya kemampuan BMT dalam mengelola risiko pembiayaan seperti nasabah yang gagal bayar. Dan yang terakhir itu tentang kurangnya dukungan pemerintah dan stakeholder, di mana bantuan pemerintah dan stakeholder itu terhadap pengembangan BMT seringkali belum merata atau terbatasi. Terakhir itu tentang strategi pengembangan BMT, di mana strategi pengembangan BMT itu ada 7. Yang pertama itu peningkatan sumber daya manusia. Maksudnya itu peningkatan sumber daya manusia itu menjadi hal yang mendasar untuk pengembangan BMT, di mana bisa menggunakan cara seperti pelatihan dan pendidikan secara rutin. Dan yang kedua itu meningkatkan teknik marketing. Teknik marketing ini sangat berguna bagi BMT, karena teknik marketing ini harus diperbaiki supaya bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga itu perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT, di mana inovasi diperlukan agar BMT tetap relevan dan efisien. Yang keempat itu peningkatan layanan atau kualitas layanan. Layanan yang berkualitas itu menjadi daya tarik untuk BMT lebih dikenal lagi. Terus yang kelima itu meningkatkan kemampuan sistem bisnis syariah. Maksudnya itu bisnis syariah harus dijalankan sesuai prinsip syariahnya atau sesuai prosedur yang sudah berlaku. Yang keenam itu peningkatan kerjasama antar lembaga. Maksudnya itu BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya itu bisa bekerja sama untuk memperluas jaringan dan kekuatan bagi BMT. Yang terakhir itu evaluasi kinerja dan program kinerja secara rutin. Maksudnya itu BMT harus melakukan evaluasi tentang sistem kinerjanya atau produk yang berlaku yang disalurkan oleh BMT kepada nasabah. Itu harus dievaluasi, karena itu juga salah satu strategi apakah kinerja dan program kerjanya itu sudah maksimal atau tidak. Itu saja yang mungkin bisa saya paparkan dan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.